Halo semuanya, perkenalkan aku adalah Indri, seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca sebuah buku. Tujuannya sambil direkam adalah untuk pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku yang berjudul Indonesia X-Files, karya Dr. Abdul Munim Idris, SPF. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Nora Books, PT Mizan Publika, anggota IKAPI. Cetakan ke-1, Juni 2022. Hari ini kita akan melanjutkan ke bab 5, kedokteran forensik sebagai pisau ilmiah. Dengan subjudul Kedokteran Forensik, Upaya Ilmiah untuk Penegakan Hukum Keadilan. Fungsi utama dari proses peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran sejauh yang bisa dicapai oleh manusia, dan tanpa harus mengorbankan hak dari tersangka atau terdakwa. Yang bersalah harus dinyatakan bersalah, dan yang tidak bersalah harus dinyatakan tidak bersalah. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu upaya ilmiah, bukan sekedar common sense, non-scientific belaka. Dengan demikian, di dalam setiap perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia, eksistensi ilmu kedokteran forensik yang dimiliki dokter tidak perlu diragukan. Kasus kematian yang mendatangkan kecurigaan adanya tindak pidana, penganiayaan, kejahatan seksual, serta kasus penyalahgunaan obat terlarang atau drug abuse merupakan porsi terbesar ketika dokter spesialis forensik dibutuhkan bantuan keahliannya di dalam membuat jelas dan terang perkara pidana tersebut. Ilmu kedokteran forensik. Tujuan utama ilmu kedokteran forensik adalah membantu proses penegakan hukum dan keadilan. Objeknya adalah benda bukti atau korban mati atau hidup, korban atau tersangka pelaku kejahatan. Pemeriksaan atas permintaan pihak penyidik, fakta yang objektif tanpa emosi dan berdasarkan logika merupakan asas kerja dokter forensik, serta menganut transparansi di dalam hal pengungkapan kasus dan mempunyai fungsi melindungi masyarakat, to protect society. Ini sangat berbeda dengan tujuan dari kedokteran lain yang tujuannya menyembuhkan atau mengurangi sakit. Di dalam kasus penyalahgunaan obat atau drug abuse, misalnya, pada kasus penyalahgunaan psikotropika seperti ekstasi, dokter forensik harus bisa membuktikan bahwa pada tersangka memang didapatkan gejala-gejala atau tanda-tanda yang sesuai, seperti pupil mata yang melebar atau midriasis, dan ditemukannya psikotropika atau limbahnya atau metabolit dari darah atau urin tersangka. Dokter forensik sebagai ahli. Dokter forensik yang melakukan pemeriksaan atas benda bukti yang dikirim oleh penyidik harus bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Dia adalah saksi ahli yang memberikan penilaian atau penghargaan tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi atau hasil akhir, bukan sebagai saksi mata yang melihat bagaimana proses tindak pidana itu terjadi pada diri korban. Kasus Udin di Yogyakarta dan kasus kematian letnan atau polisi Dadang di Bogor merupakan contoh aktual ketika dokter forensik telah keluar dari rambu-rambu saksi ahli sehingga memberikan dampak negatif kepada pihak penyidik. Di dalam kasus kematian akibat tembakan senjata api seperti kasus tragedi Trisakti, dokter forensik tidak mungkin bisa menentukan arah tembakan. Dari sini, bisa diketahui posisi dari penembak. Walaupun dokter tidak melihat peristiwanya karena bukan saksi mata, tapi dokter bisa menentukan arah masuk atau arah datangnya peluru yang bisa sesuai dengan arah tembakan atau posisi penembak. Juga bisa tidak sesuai. Misalnya korban terkena tembakan karena pelurunya memantul. Di dalam kasus pemerkosaan, meskipun pada tubuh korban ditemukan perlukaan yang jelas, sobekan selaput darah, serta adanya sperma di dalam liang vagina korban,
Dokter forensik hanya bisa menentukan bahwa pada korban benar telah terjadi persetubuhan dengan kekerasan. Adanya unsur paksaan atau ancaman kekerasan bukan merupakan kewenangan dokter forensik untuk menentukan. Peranan ilmu kedokteran forensik dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP membedakan dan memisahkan 4 tingkat acara pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Dokter dengan ilmu kedokteran forensik yang dimilikinya berperan mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, perkiraan keliru yang beredar di masyarakat bahwa dokter forensik berpihak pada pihak penyidik tidak perlu terjadi karena pihak penasihat hukum bisa memanfaatkannya atau saksi ahli yang meringankan. Jika kita berbicara masalah keadilan, tentu pihak lain seperti LSM dan Komisi Nasional bisa memanfaatkan dokter dalam menangani suatu kasus, khususnya dokter spesialis forensik. Proses penegakan hukum dan keadilan itu bukan monopoli pemerintah saja. Dalam tahap penyidikan, dalam tahap ini yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan dokter berkewajiban memenuhi segala permintaan bantuan penyidik guna membuat jelas dan terang suatu perkara. Dokter forensik sering dianggap berpihak pada penyidik yang sebetulnya tidak lain hanya memenuhi tuntutan undang-undang. Dalam sebab berjudul Dokter Forensik sebagai ahli, secara singkat telah diuraikan pentingnya peran dokter forensik di dalam membantu penyidik mengungkap suatu peristiwa pidana. Dalam tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU di dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan material. Maka di dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia, JPU mutlak membutuhkan bantuan dokter dalam bentuk visum et repertum atau VR. Jika masih belum cukup, JPU bisa memanggil dokter yang bersangkutan untuk memberi keterangan tambahan yang lebih memperjelas permasalahan atau kasus agar JPU bisa membuat surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya untuk disidangkan. Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan pengalaman pribadi, dalam tahap ini pihak penasihat hukum terdakwa kurang bisa memanfaatkan kehadiran dokter, kecuali jika ia yang mendatangkan dokter untuk kepentingan pembelaannya. Perlu diketahui bahwa dokter sebagai ahli sifatnya pasif, hanya boleh berbicara jika diminta. Dengan demikian tergantung dari kepiawaian si penanya. Jika penasihat hukum terdakwa menguasai permasalahan dengan baik, dan ini tentu perlu pemahaman dasar-dasar ilmu kedokteran forensik, maka pertanyaan yang diajukannya pun sangat bermanfaat. Bukankah seseorang itu baru dinyatakan bersalah jika hakim membuat keputusan atau vonis bersalah? Dalam kasus Marsinah, penasihat hukum terdakwa cukup jeli dan bisa melihat kejanggalan. Dan untuk membuktikan bahwa pengamatannya benar, ia mendatangkan dokter forensik untuk memberikan opini atas fakta yang tercantum dalam VR yang dibuat oleh dokter lain. Sesuai dengan KUHAP pasal 187 ayat C yang merupakan alat bukti adalah opini atau pendapat ahli dan bukan sekadar fakta yang dimuat dalam bagian hasil pemeriksaan atau bagian pemberitaan dari suatu VR. Pemeriksaan kedokteran forensik dalam kasus pelanggaran HAM. Jika kita membaca textbook mengenai forensik yang mutakhir, terdapat bab yang khusus membahas perihal peranan dokter forensik di dalam setiap penyidikan kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM. Sesuai laporan yang dibuat oleh pihak Amnesty International, pelanggaran HAM khususnya yang berkaitan dengan penyiksaan para tahanan sudah merupakan peristiwa yang global, baik di negara maju maupun di negara dunia ketiga. Menurut laporan tersebut,
sepertiga dari negara yang terhimpun dalam PBB masih mempraktikkan berbagai bentuk penyiksaan terhadap para penghuni rumah tahanan, terutama tahanan militer. Dengan demikian, merupakan hal yang janggal jika pihak Komnas HAM di dalam menjalankan tugasnya tidak menyertakan dokter spesialis karena masalah penganiayaan atau bahkan yang sampai menyebabkan tewasnya seorang tahanan termasuk di dalam disiplin atau ruang lingkup ilmu kedokteran forensik. Perlu diingat, tingkat keberhasilan pengungkapan kasus pelanggaran HAM sangat dipengaruhi oleh faktor waktu atau saat pemeriksaan. Kecenderungan selalu menunda-nunda pemeriksaan bukanlah hal yang luar biasa, dan faktor waktu ini sangat diketahui oleh pihak yang melakukan penyiksaan. Bisa dibayangkan, jika ia melakukan pemeriksaan tidak familiar terhadap pola perlukaan atau pola kelainan yang sering atau biasa dijumpai. Dokter umum bukanlah tenaga ahli yang tepat dan tidak boleh terjadi pemeriksaan atas korban penyiksaan oleh dokter spesialis lain, kecuali dokter spesialis forensik. Istilah teknis forensik seperti tramline, falanga, telefono, dan adanya luka bakar atau bekas akibat terkena benda yang bermuatan listrik atau electric marks merupakan beberapa contoh pola dari perlukaan yang sering ditemukan dalam kasus penyiksaan tahanan. Bagi tahanan wanita, kelainan pada daerah genital sebagai akibat berulang kali diperkosa juga bisa ditemukan melalui pemeriksaan forensik yang baik. Mengingat pola perlukaan atau kelainan tersebut juga bisa dijumpai dalam kasus kriminal biasa, maka untuk memperoleh hasil yang maksimal, faktor waktu atau saat pemeriksaan, keaslian dari benda bukti, teknik pemeriksaan serta faktor koordinasi yang baik tidak boleh dilupakan di dalam setiap penyelidikan ada tidaknya kasus pelanggaran HAM. Keberhasilan sangat dipengaruhi atau tergantung dari keempat faktor tersebut. Secara umum, tahanan kepolisian dan lembaga permasyarakatan bukanlah tempat terjadinya penyiksaan-penyiksaan yang berat. Tentu dengan beberapa pengecualian. Ada kecenderungan bahwa angkatan bersenjata, clandestine, atau gerakan bawah tanah, dan kem-kem tahanan khusus merupakan pihak yang sering melakukan berbagai penyiksaan terhadap para tahanan mereka. Dalam kasus pelecehan seksual dan perlakuan salah terhadap anak. Dalam menjalankan peran sebagai pelindung masyarakat, to protect society, bagian ilmu kedokteran forensik yang baik memiliki unit yang disebut unit pelayanan klinis atau forensik klinik. Unit tersebut akan melayani setiap kasus pelecehan seksual atau penganiayaan terhadap anak atau child abuse, yang umumnya kasus-kasus itu pada awalnya ditangani oleh pihak LSM. Meskipun tidak melalui penyidik, setiap dokter forensik harus melayaninya dan membuat laporan atau surat keterangan dokter yang memuat temuan forensik atas korban. Demikian pula dalam kasus kematian atau kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau domestic violence. Peran dokter spesialis forensik tidak bisa diabaikan dan justru merupakan suatu keharusan. Kesimpulan dari uraian di atas jelas pentingnya peranan atau eksistensi ilmu kedokteran forensik atau dokter spesialis forensik, baik di dalam proses penegakan hukum dan keadilan, upaya mengungkap misteri kejahatan maupun pemeriksaan atas kasus-kasus yang diduga kuat merupakan kasus pelanggaran HAM, kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus perlakuan salah terhadap anak atau child maltreatment, serta kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga atau domestic violence. Adanya pandangan atau sikap yang tidak tepat atas hasil pemeriksaan dokter, termasuk dokter spesialis forensik, di mana pemeriksaan kedokteran forensik itu hanya bisa dimintai oleh pihak penyidik, menyebabkan kerugian yang tak ternilai dibuat korban. Perlu diingatkan kembali pada prinsip bahwa pada setiap peristiwa pidana yang menyangkut tubuh
kesehatan atau nyawa manusia, penyidik harus memerintahkan dokter melalui surat permintaan agar dokter tersebut memberikan keterangan ahli. Beda dengan LN tahun 1937 nomor 350 yang jelas disebut visa et reperta. Maka tidak tertutup kemungkinan dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan bahwa setiap pihak yang merasa menjadi korban dari suatu tindak pidana boleh memeriksakan dirinya kepada dokter, khususnya dokter forensik. Bukankah dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang menyebut-nyebut VR? Proses penegakan hukum dan keadilan bukan merupakan monopoli pihak pemerintah. Setiap dokter, baik dokter PNS, dokter swasta, atau dokter militer, dan dokter kepolisian, mempunyai wewenang menerbitkan VR. Begitu pula dengan kewenangan di dalam masalah membuat laporan hasil pemeriksaan forensik. Masalah sebenarnya terletak dalam hal format dari laporan dokter. Jika yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan forensik itu adalah pihak penyidik, format yang diterbitkan dokter adalah format visum et repertum atau VR. Sedangkan jika yang meminta pemeriksaan forensik itu bukan penyidik, maka laporan atau surat keterangan atas hasil pemeriksaan adalah surat keterangan dokter. Setiap dokter sudah dibekali pengetahuan sebagaimana melakukan pemeriksaan terhadap korban perlukaan, kejahatan seksual, pembunuhan, atau kasus-kasus penyalahgunaan obat. Jika setiap dokter memahami bahwa isu itu atau kandungan hasil pemeriksaan, baik dalam bentuk VR atau surat keterangan dokter, itu sama dan tidak berbeda sesuai standar profesi, maka tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu merugikan pihak korban seperti di masa lalu. Subjudul selanjutnya adalah masyarakat berhak tahu hasil visum dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Tanyalah kepada dokter. Jangan tanya kepada dukun, paranormal, orang pintar, dan sebagainya. Bentuk bantuan dokter dalam perkara pidana tersebut umum dikenal sebagai visum et repertum atau VR. Jika dokter membuat VR diminta hadir di dalam persidangan untuk memberikan penjelasan perihal apa yang telah diperiksanya, dokter tersebut bertindak sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan ahli. Menurut pasal 186 KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memuat istilah visum et repertum atau VR. Yang ada keterangan ahli, pendapat orang ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter, dan surat. Bentuk fisik dari VR adalah surat. Surat merupakan pasal 187 butir C KUHP. Adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa VR adalah terminologi untuk surat keterangan yang dibuat oleh dokter. Sedangkan untuk keahlian lain tidak disebut dengan istilah VR. Misalnya ahli konstruksi, keuangan, dan sebagainya sesuai dengan kasusnya. Fungsi utama dari VR adalah sebagai pengganti barang bukti. Hal ini diperlukan karena barang bukti yang sesungguhnya, seperti mayat, korban penganiayaan atau korban kejahatan seksual, tidak mungkin dapat dihadirkan di sidang pengadilan dalam kondisi yang sama sewaktu tindak pidana itu terjadi. Segala sesuatu yang ditemukan pada tubuh korban atau barang bukti, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tercatat dan terekam di dalam bagian VR, yaitu bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan. Bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan tersebut semata-mata sekadar laporan, menyalin atau merekam semua temuan, baik temuan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam atau otopsi, dan atau pemeriksaan laboratorium. Jadi, bagian ini semata-mata fakta yang ditemukan oleh dokter, bukan pendapat atau opini dokter.
Hasil pemeriksaan seyogianya adalah sama bagi semua dokter, karena cara mendeskripsikan suatu kelainan atau luka sama bagi semua dokter, sesuai dengan standar prosedur. Sebelum bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan adalah bagian pendahuluan, yang memberi otoritas pemeriksaan atau penyidik, yang melakukan pemeriksaan dokter identitas yang diperiksa korban, tempat dan saat dilakukan pemeriksaan. Pendapat atau opini ahli yang merupakan alat bukti yang sah sesuai pasal 187 butir C KUHP terdapat pada bagian kesimpulan VR. Berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman seorang dokter, kesimpulan VR itu dibuat. Dengan demikian selalu terbuka dan dimungkinkan bahwa atas dasar fakta yang sama, kesimpulan yang dibuat oleh seorang dokter dapat berbeda dengan dokter lain. Kasus kematian akibat kekerasan, misalnya kasus pembunuhan, pada dasarnya memuat 4 hal, yaitu identitas atau jati diri korban, pemeriksaan saat kematian, jenis luka, jenis kekerasan dikaitkan dengan sebab kematian, serta perkiraan cara kematian. Seperti diketahui, penentuan identitas korban berguna untuk penyidikan di dalam hal membuat suatu daftar tersangka orang dekat yang patut dicurigai. Perkiraan saat kematian untuk mengecek alibi dari para tersangka, jenis luka, jenis kekerasan, dan sebab kematian dapat dimanfaatkan oleh penyidik dalam memastikan alat atau senjata yang digunakan untuk membunuh korban. Sedangkan cara kematian, yaitu wajar, tidak wajar, kecelakaan, bunuh diri atau pembunuhan, dijadikan pegangan oleh penyidik dalam menentukan langkah apa yang akan diambil. Apakah penyidikan harus diteruskan atau dihentikan? Kesimpulan VR yang memuat pendapat atau opini dokter pembuat VR memuat secara jelas, ringkas, dan dapat dimengerti oleh penyidik keempat hal di atas. Karena VR merupakan salah satu dari alat bukti atau surat, dengan sendirinya VR dapat dimanfaatkan pula oleh penuntut umum, hakim, dan oleh penasihat hukum terdakwa. Lalu apakah VR dapat diketahui oleh umum? Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP, pihak yang berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli adalah pihak penyidik. Dengan sendirinya, keterangan ahli VR yang dibuat dokter diberikan kepada penyidik yang memintanya dan bukan kepada pihak lain, termasuk keluarga korban dan penasihat hukumnya, termasuk juga Komnas HAM. Dalam kasus kematian Cece Tajudin, Bambang W. Direktur YLBHI, selaku pengacara dari istri Cece mengajukan surat pada bagian forensik Fakultas Kedokteran UI agar dokter yang memeriksa Cece memberikan hasil pemeriksaan VR agar permasalahannya menjadi jelas. Jelas permintaan tersebut tidak akan dipenuhi oleh karena merupakan penyimpangan prosedur. Saudara Bambang dapat mengajukan permintaan tersebut kepada pihak kepolisian, bukan kepada dokter. Prinsip dalam kedokteran forensik berbeda dengan kedokteran lainnya. Pada kedokteran yang disebut terakhir dianut prinsip tidak boleh membuka rahasia kedokteran. Sebaliknya, prinsip kedokteran forensik adalah membuka. Jika pihak penyidik menanyakan hasil pemeriksaan VR, dokter akan memberitahu. Demikian juga jika penuntut umum atau hakim di persidangan meminta. Pihak penasihat hukum baru dapat mengajukan pertanyaan kepada dokter pembuat VR di sidang pengadilan. Hal yang dapat diberikan oleh dokter baik kepada pihak keluarga maupun kepada insan pers adalah hasil pemeriksaan dalam garis besar, bukan VR dalam pengertian yuridis atau dalam pengertian kedokteran forensik, formal dalam bentuk surat resmi VR. Perlu diketahui juga, yang dapat diutarakan oleh dokter adalah hal yang bersifat umum dan tidak boleh mengganggu jalannya penyidikan. Pada kasus Zainuddin, dokter boleh memberikan keterangan kepada pihak keluarga korban atau pers, terbatas pada memang benar bahwa ia telah memeriksa korban yang bernama Zainuddin, dan memang benar bahwa kematiannya akibat ditembak. Sedangkan hal-hal yang harus dirahasiakan adalah perkiraan saat kematian karena menyangkut masalah alibi tersangka, pelaku penembakan, dan jenis senjata atau kaliber peluru karena jika hal ini diketahui oleh masyarakat umum, termasuk pelaku penembakan, si pelaku akan dapat menghilangkan senjata yang dipakai yang pada akhirnya akan menyulitkan upaya penyidik di dalam mengungkap perkara itu.
Hal tersebut perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya para penasihat hukum. Dalam kasus kematian Cece, pihak keluarga korban boleh saja menanyakan kepada dokter perihal penyebab kematiannya. Akan tetapi, dalam hal perkiraan saat kematian dan jenis senjata atau alat yang digunakan secara rinci, dokter pasti tidak akan memberikan keterangan karena akan dapat mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang pada akhirnya dapat mengaburkan masalah pokoknya. Hal-hal ini harap dimengerti. Jika pihak penasihat hukum meragukan atau tidak yakin dengan hasil pemeriksaan VR yang dibuat oleh dokter, dia dapat mendatangkan saksi ahli atau dokter lain untuk mempelajari bagian pemberitaan VR dan memberikan opini baru jika dokter tersebut memang berbeda pendapat. Ini dijamin oleh KUHP. Dengan demikian, akan dapat dicegah terjadinya penyimpangan prosedur. Ingat saja pada kasus Marsinah. Oke, sekian dulu yang aku baca hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke judul selanjutnya dengan judul Kapan Seseorang Dinyatakan Sudah Meninggal Dunia. So, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetap waras. Bye!